Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang rancangan sistem keamanan pada jaringan industri dengan protokol Modbus. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Citra Ramadhani, NIM 231031126. Saya Meliani dengan NIM 2310319095. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama itu latar belakang. Sistem otomasi industri mengalami transformasi besar akibat Industri 4.0 yang menekankan koneksi dan integrasi jaringan. Protokol Modbus TCP/IP menjadi salah satu protokol komunikasi industri paling umum karena kesederhanaannya dan kompatibilitas tinggi digunakan dalam sistem seperti SCADA, PLC, dan HMI. Namun, karena awalnya dirancang untuk lingkungan tertutup, Modbus tidak memiliki enkripsi dan autentikasi, sehingga rentan terhadap serangan seperti man in the middle dan manipulasi data. Kerentanan ini dapat mengganggu operasional, membahayakan keselamatan, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan berlapis, defense in depth, untuk melindungi komunikasi Modbus tanpa mengorbankan performa sistem industri. Nah, yang selanjutnya ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem jaringan industri yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP saat ini? Yang kedua, apa saja ancaman dan titik rentan yang dihadapi oleh protokol Modbus dalam keamanan jaringan? Yang ketiga, bagaimana solusi keamanan yang dapat diusulkan untuk melindungi komunikasi data pada jaringan industri berbasis protokol Modbus? Dan yang keempat, bagaimana validasi konsep sistem keamanan yang telah dirancang? Nah, selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Yang pertama itu, untuk mengetahui gambaran umum sistem jaringan industri yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Yang kedua, untuk menganalisis ancaman dan titik rentan yang ada pada protokol Modbus dalam jaringan industri. Yang ketiga, untuk mengusulkan solusi keamanan yang mampu melindungi komunikasi data pada jaringan industri berbasis protokol Modbus. Dan yang keempat, untuk memvalidasi secara konseptual sistem keamanan yang telah dirancang agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap ancaman cyber. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem keamanan pada jaringan industri yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Yang kedua, menjadi referensi bagi perusahaan dan pengembang sistem industri dalam merancang dan menerapkan solusi keamanan yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan jaringan industri untuk mencegah serangan cyber yang dapat mengancam keselamatan pekerjaan, berkelanjutan operasional, dan kerugian ekonomi. Yang keempat, menjadi dasar ilmiah dan praktis dalam pengembangan strategi pertahanan mendalam, defense in depth, untuk menjaga integrasi dan keamanan komunikasi data pada jaringan industri. Nah, selanjutnya, adapun batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, fokus pada sistem keamanan jaringan industri yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Yang kedua, pengkajian dilakukan terhadap ancaman dan kerentanan yang terkait langsung dengan protokol Modbus dalam konteks industri. Yang ketiga, solusi keamanan yang diusulkan bersifat konseptual dan belum diterapkan secara langsung ke dalam sistem nyata. Yang keempat, sistem yang dikaji adalah sistem yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan performa dan reliabilitasnya. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek lain dari protokol komunikasi industri selain Modbus TCP/IP dan keamanan cybernya. Yang keenam, analisis dilakukan berdasarkan studi literatur dan simulasi konsep tanpa pengujian di lingkungan industri nyata secara langsung. Nah, adapun jaringan industri. Jaringan industri adalah sistem komunikasi yang menghubungkan perangkat seperti sensor, controller, dan sistem SCADA untuk mendukung otomasi produksi secara real-time dan andal.
Berbeda dari jaringan biasa, jaringan ini dirancang tahan terhadap kondisi ekstrim. Seiring era industri 4.0, teknologi seperti Ethernet dan IoT mulai diterapkan, memungkinkan konektivitas yang lebih luas. Protokol seperti Modbus dan Profibus umum digunakan. Nah, tantangan utama meliputi keamanan, interoperabilitas, dan skalabilitas. Pemahaman tentang jaringan industri sangat penting untuk mendukung sistem otomasi yang modern dan aman. Nah, adapun protokol Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP adalah protokol komunikasi industri berbasis Ethernet yang dikembangkan oleh Modicon pada tahun 1979. Protokol ini mudah digunakan karena menggunakan arsitektur client server dan kompatibel dengan berbagai perangkat seperti PLC, SCADA, dan HMI. Keunggulan Modbus terletak pada ukurannya yang ringkas, jangkauan komunikasi yang luas, serta dukungannya terhadap jaringan TCP/IP. Namun, Modbus tidak memiliki fitur keamanan bawaan seperti enkripsi atau autentikasi sehingga rentan terhadap serangan cyber seperti sniffing, spoofing, dan man in the middle. Karena itu, diperlukan pengamanan tambahan seperti penggunaan firewall, VPN, dan segmentasi jaringan. Saat ini, versi Modbus seperti security sedang dikembangkan untuk menambahkan fitur keamanan yang lebih baik. Penelitian yang pertama itu jenis jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merancang sistem keamanan untuk protokol Modbus TCP/IP menggunakan pendekatan kualitatif dan metode menciptakan dan menguji solusi, serta menganalisis ancaman melalui studi kasus konseptual. Yang kedua itu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur sistematis, analisis dokumentasi teknis, observasi tidak langsung terhadap laporan insiden cyber, serta kajian teknologi keamanan insiden seperti firewall, IDS, enkripsi, dan tool monitoring. Adapun analisis data dan rancangan sistem, ancaman dan resiko dianalisis untuk merancang sistem keamanan berlapis yang mengacu pada standar NIST dan IC 62443 serta mendukung protokol Modbus. Validasi dilakukan melalui tinjauan ahli dan uji simulasi, lalu hasilnya didokumentasikan guna mendukung pengembangan selanjutnya. Adapun gambaran umum sistem yang dirancang. Sistem keamanan ini menerapkan pertahanan mendalam untuk jaringan industri Modbus TCP/IP dengan menambahkan lapisan proteksi tanpa mengubah protokol asli. Jaringan bagian ke zona keamanan sesuai resiko menggunakan firewall, deteksi intrusi, VPN, dan pemantauan intinya untuk perlindungan menyeluruh tanpa mengurangi kinerja. Sistem ini lebih fleksibel dan modular, bisa diterapkan secara bertahap sesuai dengan skala dan anggaran industri. Gambaran ini menunjukkan sistem jaringan industri yang dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama itu ada zona kontrol yang berwarna hijau. Zona ini adalah pusat kendali sistem yang berisikan SCADA, HMI, dan Engineering Workstation. Semua perintah ke mesin berasal dari sini. Lalu yang kedua itu ada zona produksi, tempat proses industri fisik terjadi. Di sini ada PLC yang menerima perintah dari kontrol, lalu mengatur sensor dan aktuator. Yang terakhir itu ada zona eksternal. Ini adalah jalur akses seperti teknisi yang bekerja di rumah. Untuk bisa masuk harus lewat VPN dan dicek oleh firewall agar sistem tetap aman dari ancaman luar. Selanjutnya itu ada topologi dan segmentasi jaringan. Topologi jaringan menerapkan segmentasi berlapis dengan 3 zona utama. Zona kontrol untuk perangkat-perangkat kritis, sedangkan zona produksi dengan fokus pada komunikasi real-time, dan zona eksternal dengan tingkat keamanan tinggi yang dipisahkan melalui VLAN dan dikelola oleh Core Suite yang terintegrasi dengan firewall, IDS, dan VPN serta didukung oleh redundansi, failover, dan pengaturan bandwidth QoS.
untuk menjaga kontinuitas sistem dan kinerja jaringan secara optimal. Adapun gambaran ini memperhatikan bagaimana jaringan dibagi menjadi beberapa VLAN atau virtual LAN. Yang pertama itu ada VLAN 10. Ini berguna untuk kontrol, yaitu komunikasi antara SCADA, HMI, dan Engineering Workstation. VLAN 20 dipakai untuk produksi, menghubungkan VLC dan sensor, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk keperluan manajemen, jaringan, dan monitoring. Semua VLAN ini diatur lewat core switch dan dilindungi oleh firewall, VPN, gateway, beserta IDS untuk mencegah serangan. Dengan pemisahan ini, sistem menjadi lebih terorganisir, lebih aman, dan tetap berjalan efisien menggunakan protokol Modbus. Analisis ancaman dan titik rentang. Analisis ancaman dilakukan pada tiap zona jaringan. Zona kontrol rentang terhadap serangan di APT dan insiden threat yang dapat memanipulasi SCADA, HMI, atau Engineering Workstation. Titik lemahnya ada pada koneksi tidak terenkripsi dan software yang jarang diperbaharui. Zona produksi menghadapi resiko DOS, manipulasi proses, dan reply attack karena lemahnya autentikasi dalam komunikasi Modbus serta resiko akses fisik ke perangkat. Zona eksternal terpapar Lutfi4C, malware, ransomware, dan social engineering melalui remote access. Titik rentang utama seluruh sistem adalah ketiadaan enkripsi dan autentikasi dalam Modbus TCP/IP serta ketergangguan pada segmentasi jaringan sebagai satu-satunya garis pertahanan. Adapun solusi keamanan menerapkan pendekatan divisi in-depth dengan 5 lapisan pelindungi, yaitu diantaranya perlindungan perimeter menggunakan firewall industri untuk menyaring akses dari luar. Manajemen sisi memastikan koneksi Modbus memiliki identitas unik dan waktu kadaluarsa atau timeout. Keamanan perangkat mencakup IDR, listing aplikasi, penguatan perangkat, serta pembaruan sistem. Perlindungan data mencakup DLP, enkripsi, dan manajemen kunci secara aman menggunakan HSM, dan pemantauan dan respon dilakukan melalui SHAM dan SOC 4 tertuju dengan deteksi anomali serta dukungan intelijen ancaman. Adapun validasi konseptual sistem. Validasi sistem keamanan dilakukan dengan threat modeling 3D, pengujian skenario serangan, dan evaluasi kepatuhan. Serangan APT, insider threat, DOS, dan man in the middle berhasil ditangkal melalui kombinasi firewall, endpoint protection, PAM, enkripsi, dan segmentasi jaringan. Evaluasi performa menunjukkan kontrol keamanan tidak menggunakan efisiensi sistem. Sistem memenuhi standar ISO 62443 dan NIST dan ISO 27001 dengan beberapa perbaikan pada rancangan kelangsungan bisnis dan penanganan insiden. Arsitektur modular mendukung skalabilitas dan integrasi cloud dengan ROI dan TCO yang layak. Sistem terbukti efisien melindungi jaringan industri Modbus TCP/IP tanpa mengorbankan kinerja. Nah, itulah tadi yang bisa kami jelaskan mengenai rancangan sistem keamanan pada jaringan industri dengan protokol Modbus. Nah, adapun kesimpulan dan sarannya, kesimpulan, keamanan jaringan industri berbasis Modbus TCP/IP sangat krusial karena protokol ini tidak memiliki enkripsi atau autentikasi, sehingga rentan terhadap penyadapan, manipulasi data, dan akses ilegal. Penelitian ini merancang sistem keamanan dengan pendekatan pertahanan secara mendalam melalui perlindungan berlapis, mulai dari perimeter jaringan, segmentasi zona, keamanan endpoint, perlindungan data, hingga pemantauan dan respons kejadian.
Validasi menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan kinerja. Dengan desain modular, sistem ini fleksibel, dapat diimplementasikan secara bertahap dan mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta ancaman cyber yang terus berubah, menjadikannya solusi strategis bagi industri di era industri 4.0. Nah, adapun saran, penulis menyarankan agar industri lebih serius memperhatikan keamanan jaringan Modbus TCP/IP karena banyak sistem masih fokus pada fungsionalitas tanpa mempertimbangkan risiko keamanan. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi titik rentan dan menerapkan perlindungan dasar seperti firewall, segmentasi jaringan, dan autentikasi kuat yang kemudian dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Selain itu, kesiapan SDM juga penting melalui edukasi dan pelatihan rutin agar karyawan memahami perannya dalam menjaga keamanan. Dengan kombinasi teknologi, prosedur, dan kesadaran karyawan, sistem industri dapat terlindungi dari ancaman cyber. Nah, adapun dokumentasi dan daftar pustakanya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.